Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Operasi Linux. Perkenalkan, nama saya Laudi Guntur Gamudin dengan NIM S1S12439. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang membahas tentang sejarah Linux. Pada kelahiran Linux, Linux dibuat oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa dari Finlandia. Ia mengembangkan kernel sistem operasi sebagai proyek hobi karena ketidakpuasan terhadap Minix. Versi pertama Linux diumumkan pada 25 Agustus 1991 dan dirilis secara publik pada 17 September 1991. Untuk lisensinya pada tahun 1992, ini Linux resmi dirilis di bawah lisensi GNU, General Public License (GPL). Ini memungkinkan siapapun untuk bebas menggunakan, memodifikasi, dan menyebarkan Linux, sehingga mendorong kolaborasi terbuka di seluruh dunia. Distribusi Linux pertama pada tahun 1993, beberapa distribusi Linux mulai muncul untuk memudahkan instalasi dan penggunaan. Di antaranya adalah Slackware, Debian, dan Red Hat Linux yang menjadi fondasi dari berbagai distro populer saat ini. Kemudian rilisnya Linux 1.0 pada tahun 1994. Linux mencapai tonggak penting saat Linus Torvalds merilis Linux versi 1.0 pada tahun 1994. Versi ini sudah stabil dan mulai mendukung jaringan TCP atau IP serta berbagai jenis hardware komputer. Kemudian dukungan dari perusahaan teknologi pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Linux mulai menarik perhatian perusahaan besar seperti IBM, HP, dan Dell. IBM bahkan menginvestasikan lebih dari $1 miliar untuk pengembangan dan dukungan terhadap sistem Linux di server dan pusat data. Kemudian munculnya Ubuntu pada tahun 2004. Ubuntu diluncurkan pada tahun 2004 sebagai distribusi Linux berbasis Debian dengan termuka yang lebih ramah bagi pengguna biasa. Ubuntu menjadi sangat populer terutama di kalangan pengguna desktop. Kemudian Linux di perangkat mobile dan IoT. Linux menjadi fondasi dari sistem operasi Android yang kini mendominasi pasar smartphone. Kernel Linux juga digunakan di berbagai perangkat pintar seperti router, kamera, televisi, dan alat IoT lainnya. Kemudian Linux mendominasi di superkomputer. Linux kini digunakan di lebih dari 90% superkomputer di dunia karena kendalanya, stabilitas tinggi, dan sifat open source yang memungkinkan konsumisasi maksimal sesuai kebutuhan riset dan teknologi tinggi. Kemudian perkembangan kernel Linux. Kernel Linux terus berkembang mulai dari versi 2.x hingga versi terbaru 6.x. Sebagai versi membawa peningkatan seperti dukungan untuk proses ARM, peningkatan keamanan, virtualisasi, dan efisiensi sistem. Kemudian distribusi modern Linux. Saat ini banyak distribusi Linux yang digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti Ubuntu untuk desktop, Debian untuk stabilitas, kali Linux untuk keamanan, Fedora untuk pengembangan, dan Rocky Linux untuk server enterprise. Kemudian pengaruh Linux di dunia modern. Linux telah menjadi tulang punggung bagi berbagai sistem teknologi modern. Ia digunakan dalam server cloud computing, mobile device, sistem AI, hingga peralatan sehari-hari, menjadikannya salah satu software paling berpengaruh di dunia. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian dari saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filsisia Foto dengan NIM S1S12409. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip perancangan Linux. Perancangan Linux adalah pembahasan sistematis mengenai bagaimana sistem operasi Linux dirancang dari sisi arsitektur inti atau kernel, modul data sistem, manajemen proses dan memori, serta interaksi antar komponen utama seperti sistem file, driver perangkat keras, dan antarmuka pengguna. Fokus utama perancangan Linux ini adalah pada pemahaman bagaimana Linux dibangun sebagai sistem operasi berbasis kernel monolit yang mendukung aktivitas multi-user dan probabilitas lintas arsitektur. Dalam prinsip pengembangan sistem operasi Linux terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar perancangannya. Prinsip ini dirancang untuk menjadikan Linux sebagai sistem operasi yang efisien, stabil, modular, dan terbuka untuk dikembangkan oleh komunitas. Dan secara umum, prinsip perancangan Linux mencakup 7. Yang pertama ada modalitas, keterbukaan dan kontrol pengguna, probabilitas, efisiensi sumber daya, stabilitas, keamanan, dan yang terakhir kolaborasi komunitas. Yang pertama itu adalah modalitas. Nah, modalitas ini adalah prinsip di mana sistem Linux dibangun dari komponen-komponen kecil yang berdiri sendiri dan menjalankan fungsi tertentu. Setiap bagian sistemnya juga seperti driver, file system, dan service itu dipisahkan menjadi modul yang dapat digunakan atau dilokkan secara dinamis kebutuhan. Contohnya itu seperti implementasi saat pengguna mencolokkan disk di Wi-Fi, sistem akan otomatis memuat modul drive-nya tanpa harus merestart komputer. Yang kedua, keterbukaan dan kontrol pengguna. Salah satu prinsip utama dalam perancangan Linux adalah keterbukaan open source dan pemberian kontrol penuh kepada pengguna. Linux ini dibangun dengan lisensi GPL General Public License atau GPL yang memungkinkan siapapun yang mengatur atau memodifikasi dan menyebarluaskan kode sumber sistem. Keterbukaan sistem kode ini dan menghadir seluruh komponen tersedia secara bebas. Siapa saja termasuk developer, peneliti, mahasiswa bisa mempelajari, mengedit atau mengembangkan sistem sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh implementasi itu seperti seorang mengembangkan dapat membuat distribusi Linux sendiri dari source dan kode kernel. Admin sistem juga dapat modifikasi konfigurasi jaringan keamanan tanpa batasan sistem tertutup, serta mahasiswa atau peneliti dapat mempelajari seluruh kernel dan mencoba memodifikasi bagian-bagian tertentu untuk keperluan eksperimen tanpa perlu izin lisensi. Yang ketiga ada probabilitas. Nah, probabilitas ini adalah kemampuan Linux untuk menjalankan dari berbagai jenis perangkat kernel dan arsitektur prosesor. Prinsip-prinsip ini memungkinkan Linux berfungsi secara konsisten dan baik di lingkungan, mulai dari komputer desktop, server, smartphone, hingga perangkat kerja seperti router dan IoT. Contoh implementasi itu yang pertama seperti smartphone Android menggunakan kernel Linux sebagai inti sistemnya. Hampir semua smartphone Android secara tekstil menggunakan Linux. Nah, dan pada perangkat IoT, Raspberry Pi, Linux itu dipakai sebagai perangkat kecil seperti Raspberry Pi untuk otomatisasi rumah, kamera pengawas, atau untuk kontrol alat elektronik. Yang keempat ada efisiensi sumber daya. Nah, efisiensi sumber daya ini berarti Linux dirancang agar menggunakan CPU, RAM, dan penyimpanan secara optimal. Sistem hanya menjalankan komponen yang dibutuhkan sehingga tidak membebani perangkat secara berlebihan. Contoh implementasi itu yang pertama, Linux berjalan lancar di laptop kaos atau perangkat dengan RAM di bawah 2 GB. Dan kedua, server berbasis Linux dapat berjalan stabil dengan source yang minimal. Yang kelima ada stabilitas. Nah, stabilitas berarti ini Linux dirancang agar tetap berjalan dengan andal dalam jangka waktu yang lama tanpa gangguan sistem. Linux ini memisahkan antara ruang pengguna user space dengan ruang kernel space, sehingga kesalahan pada aplikasi tidak langsung mempengaruhi sistem inti. Ciri-ciri dari stabilitas di Linux ini, sistem jarang perlu di-reboot, bahkan setelah update, dan pemisahan yang jelas antara proses user dan proses sistem itu manajemen proses yang kuat dan log sistem yang rapi dan tidak mudah crash meskipun beban kerja yang tinggi. Yang keenam ada keamanan. Nah, keamanan ada prinsip penting dalam Linux yang menjamin sistem tetap dilindungi dari akses yang tidak sah atau gangguan internal maupun ancaman eksternal. Linux ini dibangun dengan sistem hak akses yang benar serta fitur aman tingkat lanjut dan tanpa dikonfigurasi oleh pengguna atau administrator. Ciri-ciri keamanan di situs yang pertama seperti sistem hak akses file yang ketat, berdiri, read, write, dan execute, dibaca, ditulis, dan dieksekusi. Penggunaan akun super user yang terbatas, pemisahan ruang pengguna dan kernel untuk mencegah eskalasi gangguan, log sistem untuk mencatat aktivitas mencurigakan.
Terakhir, kolaborasi komunitas. Kolaborasi komunitas adalah prinsip bahwa pengembangan Linux dilakukan secara terbuka dan gotong royong oleh ribuan kontributor dari seluruh dunia. Linux ini tumbuh bukan karena perusahaan tunggal, melainkan berkat kontribusi aktif dari individu, komunitas, dan organisasi yang saling berbagi pengetahuan dan perbaikan. Untuk kolaborasi itu, pengembangan kernel secara terbuka di platform seperti GitHub dan kernel kooperatif, forum, mailing list, dan kernel diskusi. Jadi sistem Google Flow Reddit kontribusi pada pelaporan bug, pengujian hingga dokumentasi. Sekian saja dari saya alihkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Safar Adam, dan sekarang kita akan membahas apa sih itu kernel pada Linux. Nah, secara teknis, kernel Linux adalah sebuah perangkat lunak open source bertipe monolitik, yang mana dia merupakan elemen modular yang bertindak sebagai lapisan abstraksi antara perangkat keras fisik komputer dan semua program aplikasi yang berjalan di atasnya. Nah, contoh perangkat keras fisik komputer itu seperti CPU, memori, disk, perangkat input-output, jaringan, dan lain-lain. Dan semua program aplikasi yang berjalan di atasnya itu seperti browser, pengolahan kata, server, hingga shell atau terminal. Nah, kernel adalah program pertama yang di-load ke dalam memori oleh bootloader saat komputer dinyalakan dan tetap berada di memori selama sistem beroperasi. Nah, dibangun berdasarkan prinsip Unix dan dirilis di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL, yang mana kernel Linux ini dia terkenal akan stabilitasnya, keamanan, skalabilitas, dan dukungannya yang luas terhadap arsitektur perangkat keras yang sangat beragam, mulai dari superkomputer hingga smartphone dan perangkat embedded kecil. Nah, adapun manfaat kernel Linux di sini teman-teman, yang pertama itu sebagai manajemen proses dan penjadwalan atau proses manajemen and scheduling, yang mana kernel Linux itu bertanggung jawab penuh atas penciptaan atau forking, penghancuran, termination, dan pengolahan sebuah proses, instansi program yang sedang berjalan, dan thread atau unit eksekusi lebih kecil dalam sebuah proses. Nah, kemudian kernel Linux juga ini memutuskan proses mana yang dapat diakses ke CPU, kapan, dan untuk berapa lama melalui algoritma penjadwalan atau scheduler, yang mana tujuannya adalah memaksimalkan utilisasi CPU, memastikan responsivitas sistem, dan memberikan ilusi multitasking kepada pengguna, meskipun umumnya hanya ada satu atau beberapa core CPU yang bekerja. Nah, kemudian manfaat kernel Linux yang kedua itu sebagai manajemen memori atau memory management, yang mana kernel mengatur alokasi dan pemanfaatan memori fisik atau RAM secara efisien untuk proses-proses yang berjalan untuk dirinya sendiri. Nah, kernel Linux juga dia menerapkan konsep memori virtual yang memungkinkan sistem menggunakan ruang di disk atau swap space sebagai perluasan RAM. Nah, ini itu memberikan ilusi setiap proses memiliki ruang memori pribadi yang lebih besar dan terisolasi. Kemudian juga yang ketiga itu kernel juga menangani proteksi memori, mencegah proses satu mengakses atau merusak ruang memori milik proses lain atau milik kernel. Nah, manfaat kernel Linux yang ketiga itu sebagai manajemen perangkat keras dan driver atau device management and drivers. Nah, salah satu fungsi paling krusial adalah berinteraksi langsung dengan perangkat keras melalui device drivers. Nah, drivers adalah program khusus, biasanya modul kernel, yang menerjemahkan perintah umum dari kernel atau aplikasi menjadi perintah spesifik yang dimengerti oleh perangkat keras tertentu. Misalnya, kartu grafis, hard disk, keyboard, printer, dan kartu jaringan. Nah, kernel Linux juga dia menyediakan antarmuka abstrak yang konsisten, seperti memperlakukan semua perangkat sebagai file dalam hierarki atau dev untuk aplikasi, sehingga aplikasi tidak perlu tahu detail teknis setiap perangkat. Aplikasi cukup membaca atau menulis ke file perangkat tersebut. Nah, manfaat kernel Linux yang keempat itu sebagai manajemen sistem berkas atau file system management. Nah, kernel Linux itu menyediakan dukungan untuk berbagai jenis sistem berkas seperti ext4, btrfs, xvs, ntvss, dan FAT32 dan lain-lain, yang mana dia mengatur bagaimana data disimpan, diorganisir, dan diakses pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, USB, dan driver. Nah, kernel juga mengelola operasi baca atau tulis ke disk, mengatur metadata file seperti izin, kepemilikan, dan timestamp,
dan memastikan integritas struktur data sistem berkas. Nah, aplikasi juga bisa berinteraksi dengan berkas melalui panggilan sistem atau sistem calls yang disediakan kernel. Nah, manfaat kernel Linux yang kelima itu sebagai manajemen jaringan atau networking. Nah, yang mana kernel mengimplementasikan protokol jaringan seperti TCP atau IP, UDP, dan ICMP dalam setiap jaringannya. Nah, kernel juga menangani pengemasan seperti packetization, routing, pengiriman, dan penerimaan data jaringan melalui antarmuka fisik seperti kartu internet dan WiFi. Nah, kernel Linux juga membuat aplikasi itu bisa berkomunikasi melalui jaringan menggunakan soket yang disediakan oleh kernel. Nah, kemudian manfaat kernel Linux yang keenam itu sebagai keamanan dan kontrol akses atau security and access control. Nah, kernel ini juga dia menerapkan mekanisme keamanan dasar seperti pemisahan pengguna atau user separation dan permission pada file dan proses. Kernel juga mendukung fitur keamanan lanjutan seperti SELinux atau Security and Check Linux dan AppArmor yang menerapkan kebijakan kontrol akses wajib seperti Minority Access Control atau MAC, yang mana dia untuk membatasi secara ketat apa yang dapat dilakukan oleh proses bahkan oleh pengguna dengan hak akses root sekalipun. Nah, kemudian manfaat kernel Linux yang terakhir itu dia menyediakan sistem calls atau size call, yang mana ini adalah mekanisme fundamental bagaimana aplikasi pengguna atau user space berkomunikasi dan meminta layanan dari kernel atau kernel space, yang mana syscall adalah pintu gerbang terkontrol yang memungkinkan aplikasi memiliki kernel untuk melakukan operasi seperti membuka file, membuat proses, mengalokasikan memori, atau mengirim data jaringan. Tanpa syscalls, aplikasi tidak bisa berinteraksi dengan perangkat keras atau sumber daya sistem lainnya. Nah, adapun sifat dari kernel itu dia bersebagai arsitektur monolitik modular, yang mana kernel Linux secara klasik dianggap sebagai monolitik, artinya fungsi-fungsi intinya seperti scheduler, memori manajemen atau IPC itu dijalankan dalam satu ruang alamat atau address space, yang mana kernel yang memiliki hak istimewa penuh. Namun, Linux memperkenalkan konsep inovatif modul kernel atau Loadable Kernel Modules (LKMS), itu di mana modul-modul ini itu terutama driver perangkat dan dukungan sistem berkas tertentu dapat dikompilasi secara terpisah dan dimuat atau diloaded atau dibongkar unloaded ke dalam kernel yang sedang berjalan sesuai kebutuhan. Ini memberikan fleksibilitas luar biasa, seperti tidak perlu mengkompilasi ulang seluruh kernel untuk menambah dukungan perangkat baru, sambil mempertahankan kinerja tinggi komunikasi antar komponen inti yang terjadi di ruang kernel. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pilihan Pratama dengan NIM S1S1240069. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan judul penjadwalan sistem operasi Linux. Oke, penjadwalan sistem operasi Linux adalah proses mengatur dan mengelola proses yang berjalan di sistem operasi Linux. Berikut beberapa aspek penting tentang penjadwalan sistem operasi Linux. Oke, kita masuk di tujuan penjadwalan. Satu, mengoptimalkan pengguna sumber daya. Penjadwalan bertujuan untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya sistem seperti CPU, memori, dan input atau output. Dengan demikian, sistem operasi dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kinerja sistem. Penjadwalan bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem dengan memastikan bahwa proses berjalan dengan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur prioritas proses dan mengekolokasikan sumber daya yang tepat. Yang tiga, mengatur prioritas proses. Penjadwalan memungkinkan pengguna untuk mengatur prioritas proses sehingga proses yang lebih penting dapat dijalankan terlebih dahulu. Prioritas proses dapat ditentukan oleh pengguna atau oleh sistem operasi sendiri. Oke, kita masuk di jenis penjadwalan. Itu yang pertama, state order CFS atau Complete Scheduler. Algoritma penjadwalan default di Linux ini yang menggunakan konsep waktu virtual untuk menentukan prioritas proses. Nah, CFS ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses mendapatkan waktu CPU yang adil dan proporsional dengan prioritasnya. Yang kedua, first in, first out. Algoritma penjadwalan yang menggunakan konsep antri vivo untuk
menentukan prioritas proses, proses yang pertama kali masuk ke antrian akan dijalankan terlebih dahulu. Yang ketiga, SCRR atau round robin. Algoritma penjadwalan yang menggunakan konsep waktu slides untuk menentukan prioritas proses. Setiap proses diberikan waktu CPU yang sama dan kemudian dipindahkan ke akhir antrian. Yang keempat, state BAT. Algoritma penjadwalan yang dirancang untuk proses BAT yang tidak memerlukan interaksi pengguna. Proses BAT akan dijalankan ketika sistem tidak sibuk dengan proses lain. Yang kelima, SCHD atau idlet. Algoritma penjadwalan yang dirancang untuk proses yang memiliki prioritas yang sangat rendah. Proses idlet akan dijalankan ketika sistem tidak memiliki proses lain yang diperlukan. Oke, kita masuk selanjutnya. Oke, sini kita masuk faktor yang mempengaruhi penjadwalan. Yaitu yang pertama, prioritas proses. Nah, proses dengan prioritas lebih tinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Prioritas proses dapat ditentukan oleh pengguna atau sistem operasi itu sendiri. Waktu CPU proses yang menggunakan CPU lebih lama akan memiliki prioritas lebih rendah. Hal ini memastikan bahwa proses lain dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, interaksi pengguna. Proses yang memerlukan interaksi pengguna akan memiliki prioritas lebih tinggi. Hal ini untuk memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan sistem operasi dengan lancar. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Penjadwalan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya sistem, seperti memori dan input atau output. Kelebihan penjadwalan Linux. Satu, fleksibilitas. Linux menawarkan berbagai algoritma penjadwalan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Pengguna dapat memilih algoritma penjadwalan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, efisiensi. Penjadwalan Linux dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sistem. Sistem operasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Yang ketiga, kinerja. Penjadwalan Linux dapat meningkatkan kinerja sistem operasi dengan memastikan bahwa proses berjalan dengan efisien. Yang keempat, kostuminasi. Penjadwalan Linux dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan sistem. Pengguna dapat mengatur prioritas proses dan memilih algoritma penjadwalan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, itu saja presentasi saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cinta Wardana dengan NIM S1S124059. Langsung saja ke materinya. Nah, pertama-tama, apa itu manajemen memori? Nah, manajemen memori itu adalah salah satu fungsi inti dari sistem memori. Tugasnya adalah mengatur dan mengelola memori utama atau RAM supaya bisa digunakan secara optimal oleh berbagai proses yang berjalan di komputer. Nah, tanpa manajemen memori yang baik, program itu bisa saling berebut memori, menyebabkan sistem itu jadi lambat, crash, bahkan mengalami error. Nah, lalu kenapa manajemen memori itu penting? Nah, setidaknya itu ada 4 alasan. Yang pertama ada efisiensi, nah supaya pengguna RAM itu bisa optimal. Stabilitas agar proses satu tidak mengganggu memori proses yang lain. Kemudian ada keamanan dengan mengisolasi ruang memori antar proses. Nah, terakhir dia akan mendukung multitasking, yaitu menjalankan banyak program di waktu bersamaan tanpa kehabisan memori. Nah, selanjutnya kita bahas dulu konsep dasarnya. Ada 2 istilah penting di sini. Yang pertama ada memori fisik, yaitu RAM. Ini adalah chip memori tempat menyimpan data dan instruksi saat digunakan oleh CPU. Tapi RAM jumlahnya terbatas. Nah, yang kedua ada memori virtual. Ini konsep cerdas dari sistem memori. Nah, program seolah-olah memiliki sebuah memori yang dibutuhkan, padahal aslinya itu enggak. OS itu membuat ilusi dengan cara menerjemahkan alamat memori virtual itu ke alamat fisik menggunakan Memory Management Unit atau MMU. Dibantu oleh page table yang diatur oleh kernel. Kemudian, lalu apa itu swap space? Nah, swap adalah ruang di hard disk atau SSD yang dijadikan perpanjangan memori virtual ketika RAM itu penuh. Halaman memori yang jarang dipakai itu dipindahkan ke swap, nanti kalau dibutuhkan dipanggil lagi ke RAM. Nah, kelebihannya itu sistem tetap berjalan walau RAM itu penuh. Nah, kekurangannya karena swap itu berada di di disk, sorry. Kecepatannya itu jauh lebih lambat dibandingkan RAM. Nah, di Linux, bagaimana sih manajemen memorinya berjalan? Nah, ada 2 mekanisme utama sebenarnya. Yang pertama ada paging.
Dia itu memori dibagi menjadi unit kecil tetap yang disebut page. Nah, kernel Linux itu mengatur page table untuk tiap proses, memetakan alamat virtual ke fisik. Nah, kalau sebuah halaman itu yang dibutuhkan enggak ada di RAM, akan terjadi di page fault. Lalu halaman itu dimuat dari disk. Nah, kemudian untuk manajemen cache memori, itu Linux memanfaatkan sisa RAM yang kosong untuk menyimpan data dari disk yang sering diakses supaya saat dibutuhkan lagi bisa lebih cepat tanpa perlu baca ulang dari disk. Ini tuh dikenal sebagai buffer cache dan page cache. Jadi manajemen memori yang baik itu sangat penting agar sistem itu tetap stabil dan cepat. Nah, paham konsep memori virtual, paging, dan swap itu bakal bantu banget waktu troubleshooting kalau sistem itu mulai lambat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila dengan NIM S1E124029. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang file system yang ada di sistem operasi Linux. Sebenarnya file system itu apa? Kalau berbicara tentang file system di sini bisa disebut dengan sistem berkas, merupakan metode penyimpanan file pada komputer atau media penyimpanan komputer dalam mengatur lokasi tersebut. Ini konsep dari file system. Selanjutnya, struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. File system memiliki dua bagian. Yang pertama ada kumpulan file yang masing-masing menyimpan data-data yang saling berhubungan. Yang kedua, struktur direktori atau folder yang mengorganisasi dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem Linux itu sendiri. Ada beberapa fungsi yang ada di sistem file. Yang pertama, memberi nama pada file atau berkas dan meletakkannya pada media penyimpanan. Yang kedua, fungsi lainnya adalah sebagai konvensi penamaan berkas dan peletakan berkas pada struktur direktori atau folder. Semua sistem operasi memiliki file sistemnya sendiri untuk meletakkan file dalam sebuah struktur hierarkis tergantung dari sistem operasi yang kita gunakan. Pada prinsipnya, sistem operasi apapun mempunyai yang namanya file system. Berikutnya, seperti apa hubungan file system dengan sistem operasi? File system merupakan interface atau antarmuka yang menghubungkan sistem operasi dengan disk penyimpanan. Ketika program menginginkan pembacaan dari hard disk atau media penyimpanan lainnya, sistem operasi akan meminta file tersebut untuk membuka file yang diminta tersebut. File di sini nanti akan mencari lokasi dari file yang nantinya akan diinginkan. Seperti jika ingin mencari file di hard disk tanpa mengetahui nama file tersebut. Caranya adalah biasanya bisa mencari dengan extension dari file tersebut atau dengan nama file tersebut. Setelah file ditemukan, file system akan membaca file tersebut, kemudian mengirimkan informasinya kepada sistem operasi dan akhirnya nanti bisa dibaca. Ini kalau dilihat dari hubungan file system dengan sistem operasi. Berikutnya, file system di Linux. Seperti apa file system di Linux? Secara garis besar ada 3. Yang pertama ada Second Extended, merupakan jenis file system Linux paling tua. Sistem file ini pertama kali dikenalkan pada Januari 1993. File system ini ditulis oleh Remy Card, Theodore T, dan Stephen Tweedy. Yang kedua, ada Third Extended File System, adalah peningkatan dari file system Second Extended. Dan yang ketiga, ada Fourth Extended File System yang merupakan peningkatan dari file system Third Extended. Berikutnya adalah direktori penting pada sistem file Linux. Pada saat distro Linux diinstal, akan ditemukan direktori-direktori yang dibuat secara default berdasarkan file system hierarki standar. Dengan adanya file system hierarki standar ini, pengguna dan pengembang memiliki pedoman direktori standar yang dibutuhkan sebagai panduan dalam membangun sebuah distribusi Linux yang operasional. Direktori di sini mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.
Yang pertama ada direktori root, merupakan direktori paling dasar yang berisi seluruh direktori lainnya. Yang kedua ada direktori bin, singkatan dari binary. Direktori ini berisi aplikasi atau program dasar Linux. Berikutnya ada direktori bin yang berisi file system yang dijalankan secara otomatis oleh Linux. Berikutnya ada direktori home yang berisi direktori untuk user. Berikutnya ada direktori tmp yang berisi file-file sementara yang dibutuhkan sebuah aplikasi yang sedang berjalan. Berikutnya ada direktori lib yang berisi file-file library yang digunakan untuk mendukung kerja kernel. Berikutnya ada direktori user yang berisi sejumlah direktori yaitu program yang lazim seperti docs yang berupa sejumlah dokumen perihal informasi tentang Linux dan game berupa beberapa game. Berikutnya ada direktori var yang berisi file-file log, mailbox, dan data-data aplikasi. Kemudian direktori user bin yang berisi program-program yang banyak digunakan oleh user. Nah, ada juga direktori dev yang berisi file yang berhubungan dengan piranti keluaran seperti CD-ROM, floppy disk, dan lain-lain. Selanjutnya direktori edge yang berisi banyak file konfigurasi berupa teks untuk mengubah konfigurasi sistem. Selanjutnya direktori boot yang berisi file-file yang digunakan untuk booting Linux terutama kernel image. Selanjutnya, direktori empty yaitu direktori khusus yang disediakan untuk mounting untuk mengaitkan device disk store ke sistem dalam bentuk direktori. Dan direktori proj yang berisi file sistem khusus yang menunjukkan data-data kernel setiap saat. Baik, untuk materi selanjutnya akan diserahkan ke pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai antarmuka pada sistem operasi Linux. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu antarmuka sistem operasi. Antarmuka sistem operasi adalah jembatan antara pengguna dan sistem operasi yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol, mengatur, dan memanfaatkan sumber daya komputer, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada Linux, antarmuka ini memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan kernel untuk menjalankan berbagai tugas, seperti membuka file, menjalankan program, hingga mengelola proses dan jaringan. Dalam konteks Linux, terdapat dua jenis utama antarmuka. Yang pertama adalah command line interface, yaitu antarmuka berbasis teks yang mengharuskan pengguna mengetik perintah untuk menjalankan fungsi tertentu. Ini sangat cocok untuk pengguna tingkat lanjut karena menawarkan efisiensi dan fleksibilitas tinggi dalam bekerja. Yang kedua adalah graphical user interface, yaitu antarmuka berbasis grafis yang memudahkan pengguna dengan elemen visual seperti icon, jendela, dan menu. Ini sangat ideal untuk pengguna awam yang baru belajar memakai komputer dan cocok digunakan dalam penggunaan sehari-hari. Kedua antarmuka ini digunakan sesuai dengan tingkat pengalaman pengguna, jenis pekerjaan yang dilakukan, serta lingkungan desktop atau server. Langsung di slide berikutnya, kita akan membahas lebih jauh mengenai command line interface pada Linux. Command line interface adalah antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna menghentikan perintah untuk menjalankan tugas tertentu. Command line interface merupakan salah satu kekuatan Linux karena fleksibilitas dan kontrol penuh yang diberikan kepada pengguna. Ciri command line interface adalah yang pertama itu berbasis teks. Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui perintah teks tanpa elemen grafis. Jadi kita hanya mengetik perintah kita untuk diproses oleh sistem operasi Linux. Yang kedua adalah eksekusi perintahnya cepat. Perintah yang diberikan dapat dijalankan langsung tanpa memuat antarmuka visual sehingga lebih efisien. Ketiga, hemat sumber daya. Command line interface tidak membutuhkan sumber daya besar seperti memori grafis, cocok untuk server atau sistem dengan spesifikasi rendah. Dan keempat, yaitu diperlukan pengetahuan perintah shell. Jadi untuk menggunakan command line interface, pengguna harus memahami sintaks dan fungsi perintah seperti is, cd, mkdir, rm, serta kemampuan scripting. Lanjut di bagian selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan command line interface. Kelebihannya sendiri adalah cepat dan ringan, yaitu command
command line interface tidak memerlukan elemen grafis sehingga lebih hemat sumber daya. Kelebihan kedua itu dapat digunakan untuk scripting otomatis. Command line interface mendukung dan penulisan script shell untuk otomasi tugas berulang seperti backup atau update sistem. Kelebihan ketiga yaitu kontrol sistem lebih mendalam. Pengguna dapat mengakses dan memanipulasi fungsi tindak lanjut yang tidak tersedia melalui GUI. Kekurangannya sendirilah kurva belajar cukup tinggi, yaitu dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai sintaks perintah dan struktur direktori. Tidak intuitif untuk pengguna awam, yaitu tidak ada tampilan visual membuat pengguna baru akan merasa kesulitan tanpa bantuan dokumentasi atau pelatihan. Baik, di slide berikutnya adalah shell yang umum digunakan pada sistem operasi Linux, yaitu shell base atau bourne again shell merupakan shell default di banyak distribusi Linux seperti Ubuntu dan Debian. Bash ini sangat stabil, fleksibel untuk scripting dan memiliki dokumentasi luas, cocok untuk pemula hingga administrator sistem. Yang kedua adalah ZSH Z-Shell, yaitu shell modern dengan fitur canggih seperti auto suggestion, auto completion, dan pemrosesan pattern yang kuat. Sangat disukai oleh power user, apalagi bila dipadukan dengan kerangka kerja OMI Z-Shell. Peace Friendly Interactive Shell dirancang agar lebih mudah digunakan dengan sintaks intuitif, saran perintah berbasis riwayat, dan tampilan yang menarik. Cocok untuk pengguna yang menginginkan pengalaman command line interface yang ramah dan efisien. Baik, di berikutnya itu kita akan membahas lebih lanjut mengenai graphical user interface pada Linux. Graphical user interface adalah memungkinkan interaksi melalui elemen grafis seperti icon, jendela, dan tombol. Antarmuka ini didesain agar lebih intuitif, sehingga pengguna dapat mengoperasikan sistem tanpa harus menghafal perintah teks seperti command line interface. Graphical user interface disukai oleh pengguna awam karena memberikan pengalaman visual dan ramah pengguna. Cocok untuk aktivitas sehari-hari seperti menjelajah web, mengelola file, dan menggunakan aplikasi multimedia. Ciri dari graphical user interface sendiri adalah menggunakan pointer dan klik. Navigasi dilakukan dengan bantuan mouse atau touchpad melalui klik icon dan menu. Ciri kedua itu navigasi visual. Elemen seperti jendela, icon, dan toolbar membantu pengguna memahami struktur dan fungsi sistem secara visual. Ciri ketiga itu mendukung multitasking. Pengguna dapat membuka beberapa aplikasi sekaligus dalam jendela terpisah. Berpindah dengan mudah antara aplikasi menggunakan taskbar atau shortcut grafis. Dan terakhir adalah antarmuka yang konsisten. Memiliki tampilan dan perilaku yang konsisten antara aplikasi, sehingga sangat mudah untuk dipelajari. Selanjutnya adalah desktop environment pada Linux. Ada beberapa macam jenis, yaitu GNOME, KDE Plasma, Express, Cinnamon, LXDE. GNOME itu dapat dilihat dari tabel ini bahwa performanya itu sedang, untuk digunakan oleh pemula itu sangat mudah, dan kustomisasinya sendiri rendah, cocok untuk pengguna baru dan profesional. KDE Plasma sendiri yaitu performanya ringan dan cepat, sangat mudah untuk dikuasai, kustomisasinya sangat tinggi. Ini cocok untuk pengguna lanjutan seperti content creator. XVCE adalah desktop environment yang performanya sangat ringan, cukup mudah dikuasai, dan untuk kustomisasinya itu sedang. Ini cocok untuk komputer lama dan sistem ringan. Cinnamon performanya cukup ringan, kemudahannya itu untuk dikuasai sangat mudah, kustomisasinya sedang, cocok untuk pengguna Windows atau pengguna umum. LXDE performanya ultra ringan, kemudian penggunanya itu standar, kustomasinya rendah, cocok untuk ini sistemnya sangat terbatas dan cocok untuk edukasi. Baik, langsung di materi selanjutnya, yaitu komponen pada graphical user interface pada Linux. Komponen pertama itu display server, merupakan lapisan yang bertugas menyimpan komunikasi antara perangkat
input seperti mouse dan keyboard, dan perangkat output layar. Display server menerima sinyal input dari pengguna, lalu meneruskannya ke aplikasi dan menampilkan hasilnya di layar. Dua jenis display server yang umum digunakan di Linux adalah x11, X Windows System, yaitu sistem tampilan grafis klasik yang telah digunakan sejak lama, stabil dan kompatibel dengan banyak aplikasi, tetapi memiliki arsitektur yang kompleks. Yang kedua adalah Wayland, pengganti modern untuk X11, dirancang lebih sederhana dan efisien, mengurangi latensi dan mendukung keamanan serta grafis yang lebih baik. Komponen kedua itu Window Manager. Itu komponen yang mengatur bagaimana jendela aplikasi di tampilan layar. Ini mencakup ukuran, posisi, tata letak, efek animasi, dan cara pengguna berinteraksi dengan jendela, seperti memaksimalkan, atau menutup. Window Manager bisa berdiri sendiri atau menjadi bagian dari desktop environment. Desktop environment sendirilah merupakan gabungan dari Window Manager, panel manager, ikon notifikasi, dan berbagai utilitas grafis lainnya. Desktop environment memberikan pengalaman desktop yang lebih lengkap dan konsisten. Kelebihan dan kekurangan grafis user interface yaitu kelebihan pertama itu kemudahan dalam penggunaannya. Grafis user interface sangat mudah digunakan, terutama bagi pengguna yang tidak biasa dengan baris perintah. Kelebihan kedua itu pengalaman visual lebih nyaman, menyediakan tampilan yang menarik, ikon yang mudah dikenali, serta pengorganisasian yang jendela yang intuitif. Ketiga itu produktivitas harian, cocok untuk kegiatan sehari-hari seperti menjelajah internet, membuka dokumen, mengedit gambar, dan menonton video. Keempat itu dukungan multimedia dan desain. Graphical user interface mendukung aplikasi grafis dan multimedia seperti game, Inkscape, VLC, serta software kreatif lainnya. Learning curve yang rendah, karena bersifat intuitif, pengguna baru lebih cepat memahami cara kerja sistem dibanding menggunakan CLI. Kekurangan graphical user interface adalah yang pertama, penggunaan sumber daya yang lebih tinggi. Graphical user interface menggunakan lebih banyak RAM dan CPU dibandingkan CLI yang bisa menjadi kendala pada perangkat berprestasi rendah. Kurang efisien untuk tugas teknis. Tugas kompleks seperti scripting, automation sistem, dan manajemen server lebih efektif dilakukan lewat CLI. Tergangguan pada driver grafis. Graphical user interface membutuhkan driver grafis yang sesuai. Jika driver bermasalah, graphical user interface bisa gagal dimuat. Dan kekurangan terakhir adalah troubleshooting yang lebih rumit. Ketika terjadi error dalam lingkungan graphical user interface, pemecahannya seringkali lebih sulit dibandingkan CLI karena lebih banyak komponen yang terlibat, yaitu display server, window manager, dan DE. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Thalia Dwi Puspitayu dengan NIM S1S124019. Adapun materi yang akan saya bawakan di sini berjudul Keamanan Linux. Sebelum lanjut lebih jauh, perlu kita ketahui dulu apa sebenarnya konsep dari keamanan Linux ini sendiri. Keamanan Linux merujuk pada serangkaian alat, konfigurasi, dan praktik terbaik yang digunakan untuk melindungi sistem berbasis Linux dari akses tidak sah, kerentanan, dan juga ancaman. Keamanan ini memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sumber data dan juga sumber daya dengan memanfaatkan fitur bawaan seperti izin pengguna, perlindungan kernel, dan juga kontrol akses. Karena Linux menjadi tulang punggung server dan infrastruktur modern, keamanan yang kuat sangatlah penting. Tanpa keamanan yang memadai, kerentanan dalam lingkungan Linux dapat membahayakan seluruh organisasi. Selanjutnya kita masuk pada model kontrol akses di Linux, yaitu ada dua, ada DAC atau Discretionary Access Control dan MAC atau Mandatory Access Control. DAC atau Discretionary Access Control merupakan model kontrol akses yang paling umum dan menjadi default di Linux.
Dalam model ini, pemilik file atau direktori memiliki kewenangan penuh untuk menentukan hak akses terhadap file tersebut. Hak akses ini ditetapkan berdasarkan 3 kategori pengguna, yaitu owner, group, dan lainnya atau others, dengan 3 izin yaitu read, write, dan execute, yang biasa disingkat dengan RWX. Misalnya, pemilik file dapat memberikan izin baca dan tulis hanya untuk dirinya sendiri, sementara pengguna lain hanya diberi izin baca. Berbeda dengan DAC, MAC adalah model pengendalian akses yang lebih ketat dan sistematis dibanding model tradisional seperti DAC tadi. Dalam MAC, semua akses terhadap sistem, baik file, proses maupun perangkat keras, diatur oleh kebijakan keamanan pusat yang ditentukan oleh administrator sistem atau sistem operasi itu sendiri. Pengguna tidak memiliki kebebasan untuk mengubah atau mengatur izin akses file miliknya sendiri, karena setiap akses hanya bisa dilakukan jika telah diizinkan secara eksplisit oleh kebijakan yang berlaku. Adapun contoh dari MAC atau Mandatory Access Control ini ada 2, yaitu SeLinux dan AppArmor. Keduanya merupakan framework keamanan yang dirancang untuk membatasi tindakan aplikasi atau proses berdasarkan kebijakan sistem, bukan berdasarkan izin file standar seperti di DAC tadi. Untuk SeLinux ini, dia menggunakan label keamanan untuk setiap file, proses, dan sumber daya di sistem. Akses antar objek hanya diperbolehkan jika sesuai dengan aturan kebijakan yang telah ditentukan secara eksplisit. Sementara untuk AppArmor, dia menggunakan pendekatan berbasis jalur, yang setiap aplikasi memiliki profil yang menentukan file atau direktori mana saja yang dibolehkan untuk diakses, serta operasi apa saja yang boleh dilakukan. Selanjutnya kita masuk pada fitur keamanan bawaan dan pendukung yang ada di Linux. Yang pertama adalah file permission dan ownership. Ini merupakan sistem Linux yang menggunakan model discretionary access control tadi untuk mengatur hak akses terhadap file dan direktori. Setiap objek memiliki 3 jenis hak. Tadi kita sudah bahas, yaitu read, write, dan execute, yang berlaku untuk 3 kategori, yaitu user atau owner, group, dan juga others. Administrator dapat mengatur siapa saja yang boleh mengakses dan mengubah file dengan perintah seperti change mode, change owner, dan UMAX, memberikan kontrol yang fleksibel terhadap keamanan file. Selanjutnya yang kedua ada PAM atau Pledgeable Authentication Modules. PAM ini merupakan kerangka kerja modular di Linux yang digunakan untuk mengelola proses autentikasi pengguna. PAM memungkinkan integrasi berbagai metode autentikasi seperti password kompleks, autentikasi 2 faktor atau 2FA, pembatasan waktu login, serta integrasi dengan LDAP atau sistem keamanan eksternal. PAM memberikan fleksibilitas tinggi bagi administrator dalam mengamankan sistem login. Selanjutnya yang ketiga itu ada kernel security feature. Linux memiliki berbagai fitur keamanan di tingkat kernel untuk melindungi sistem dari serangan tingkat rendah. Salah satu fitur utamanya adalah ASLR atau Address Space Layout Randomization yang mengacak lokasi memori proses untuk menyulitkan eksploitasi. Selain itu, Linux juga mendukung Stack Protector dan NX-bit untuk mencegah eksekusi kode berbahaya di area memori yang tidak seharusnya dieksekusi. Yang keempat ada Secure Boot. Secure Boot adalah fitur keamanan yang bekerja saat proses booting. Dengan teknologi ini, hanya sistem operasi dan perangkat lunak yang ditandatangani secara sah atau trusted yang diizinkan untuk dijalankan. Fitur ini membantu mencegah serangan malware seperti bootkit atau rootkit yang aktif sebelum sistem operasinya dimuat. Selanjutnya yang kelima itu ada SSH atau Secure Shell. Secure Shell ini adalah protokol komunikasi terenkripsi yang digunakan untuk mengakses sistem Linux dari jarak jauh secara aman. Berbeda dengan protokol lama seperti Telnet yang tidak terenkripsi, Secure Shell melindungi kredensial pengguna dan data yang dikirim selama sesi login. Secure Shell merupakan standar utama untuk administrasi jarak jauh di server Linux. Yang keenam ada public atau private key authentication. Autentikasi dengan kunci publik dan privat adalah metode login Secure Shell yang lebih aman dibanding password biasa. Dalam metode ini, pengguna menyimpan kunci privat di komputernya, sementara kunci publik disimpan di server. Hanya pengguna yang memiliki pasangan kunci yang sesuai yang dapat login, sehingga risiko pembobolan akibat brute force dapat diminimalkan. Selanjutnya, yang ketujuh itu ada sudo dan
RBIC. Perintah sudah memberikan kemampuan kepada pengguna biasa untuk menjalankan perintah sebagai administrator tanpa harus login secara root. Ini mengurangi resiko penyalahgunaan akun root di lingkungan yang lebih kompleks. Konsep RBIC atau Role Based Access Control digunakan untuk untuk mengatur hak akses berdasarkan peran atau jabatan pengguna sehingga lebih terstruktur dan aman. Selanjutnya yang ketujuh itu ada yang ke-8 firewall Linux. Linux menyediakan sistem firewall seperti IP tables, NF tables, dan UFW atau uncomplicated firewall yang digunakan untuk mengatur dan memfilter lalu lintas jaringan. Dengan firewall, administrator dapat membatasi hak akses ke port atau layanan tertentu serta mencegah koneksi mencurigakan dari luar sistem. Selanjutnya yang ke-9 itu ada logging dan audit. Linux dilengkapi dengan sistem pencatatan log seperti syslog, journald, dan juga rsyslog yang mencatat aktivitas sistem dan pengguna. Untuk keperluan keamanan yang lebih tinggi, digunakan audit yang mampu mencatat setiap perubahan penting di sistem seperti akses file penting atau upaya eskalasi hak akses. Log ini sangat penting untuk audit dan analisis forensik. Yang ke-10 itu ada IDS atau IPS, yaitu Intrusion Detection atau Intrusion Prevention System. Linux mendukung alat deteksi dan pencegahan intrusi seperti OSEC dan juga file to ban. OSEC adalah IDS berbasis host yang memantau log dan file sistem, sementara file to ban memantau log untuk mendeteksi upaya login yang mencurigakan, lalu secara otomatis memblokir alamat IP yang dicurigai. Yang terakhir itu ada antivirus untuk Linux. Meskipun Linux dikenal lebih tahan terhadap virus dibanding sistem lain, penggunaan antivirus tetap penting, terutama di server yang menangani file sharing atau email. Contoh antivirus untuk Linux antara lain ada AV, untuk logonya itu yang warna merah ini. Dia ini bersifat open source. Dan juga yang kedua ada Shopos for Linux. Dia ini bersifat komersial. Antivirus ini membantu mendeteksi malware lintas platform dan menjaga integritas sistem. Itu dia tadi beberapa fitur keamanan bawaan dan pendukung yang ada di Linux. Mungkin antivirus untuk Linux ini menjadi penutup dari materi mengenai keamanan Linux yang saya bawakan. Saya mewakili rekan-rekan saya sekelompok, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.